Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 9 aspek hukum dan etika bisnis akan membahas mengenai bisnis lingkungan dan berkelanjutan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Fikri Haikal dengan NIM 72011430003. Yang jelas, saya tidak sendiri dong. Dan saya ditemani oleh 3 teman saya, diantaranya adalah Intan Teresia Boro Tambunan dengan NIM 72031430021. Ada teman saya Oki Dewanti dengan NIM 72021430005. Dan ada teman saya yang terakhir yaitu Sakila Nasution dengan NIM 72031430031. Nah, pertama sekali kita akan membahas apa itu pengertian bisnis. Jadi, teman-teman, apakah sudah tahu apa itu bisnis? Nah, jika teman-teman belum tahu, maka di sini saya akan menjelaskan apa itu bisnis. Bisnis menurut Business Dictionary adalah sebuah organisasi atau sistem ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan menjadi bentuk lain atau dalam bentuk uang. Setiap bisnis membutuhkan investasi dan pelanggan yang cukup untuk menjual keluarannya pada kuantitas tertentu untuk menghasilkan keuntungan. Nah, bagaimana teman-teman? Jadi sekarang kalian sudah paham dong apa itu bisnis? Karena teman-teman sudah tahu apa itu bisnis, nah kita lanjut dong pastinya ke materi berikutnya, yaitu pengertian lingkungan bisnis. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak apa itu pengertian lingkungan bisnis? Business environment atau lingkungan bisnis adalah kondisi yang terjadi di sekitar bisnis atau perusahaan yang dapat memengaruhi laju usaha yang sedang kita lakukan. Meskipun perusahaan satu dengan yang lain terlihat tidak saling berhubungan dalam satu lingkungan bisnis, yang jelas mereka itu saling terkait, saling memengaruhi, dan saling bersaing satu dengan yang lainnya. Nah, dengan penjelasan saya yang sudah saya paparkan, teman-teman sekarang sudah paham dong apa itu pengertian lingkungan bisnis. Nah, karena teman-teman sudah paham apa itu pengertian lingkungan bisnis, selanjutnya kita akan membahas tentang sustainable business atau bisnis berkelanjutan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Intan Teresia Boru Tambunan. Kepada teman-teman, selamat mendengarkan penjelasan dari Intan ya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian sustainable business. Jadi, kata keberlanjutan itu sendiri menggambarkan atau memberi arti dari suatu proses atau tindakan berkelanjutan jangka panjang yang menyebabkan atau memungkinkan sesuatu berlangsung selama jangka waktu tertentu, serta proses atau tindakan untuk membuat sesuatu berlangsung atau membuat sesuatu berjalan. Nah, jadi berdasarkan definisi di atas, dapat kita tarik kesimpulannya bahwa dalam konteks bisnis yang berkelanjutan ini melibatkan pemeliharaan proses dan tindakan perusahaan dari waktu ke waktu. Jadi, perusahaan yang berkelanjutan ini mengacu pada perusahaan yang dapat mencapai tujuan bisnis jangka panjang dan menambah nilai dengan memuaskan aspek ekonominya, sosial, dan lingkungan ke dalam strategi bisnisnya. Selanjutnya, tinjauan bisnis dan lingkungan keberlanjutan. Di era tahun 70-an, telah dicanangkan oleh pakar lingkungan hidup bahwa telah banyak kerusakan sumber daya alam
yang ikut serta hilangnya mata rantai ekosistem di muka bumi ini. Akibatnya, terdegradasikan kesuburan tanah yang berdampak terhadap kehidupan flora dan juga fauna yang secara alamiah memanfaatkan mata rantai ekosistem. Selain itu juga, kerusakan sumber daya alam dan lingkungan telah membuat bencana bagi kehidupan manusia, flora, dan juga fauna, seperti terjadinya kebakaran hutan, kekeringan, banjir, tanah longsor, dan masih banyak lagi. Permasalahan yang muncul, banyak pembangunan telah membuat dampak penurunan sumber daya alam sehingga membuat hilangnya mata rantai ekosistem sumber daya alam dan lingkungan baik secara ekologinya maupun secara sosial budayanya. Permasalahan yang muncul ini disebabkan pembangunan tidaklah berdiri sendiri, melainkan besarnya dorongan pelaku-pelaku bisnis hanya untuk mengejar keuntungan tanpa mengindahkan apakah perbuatan atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan itu sendiri terjadi kerusakan, itu tidaklah menjadi perhitungan dari mereka. Sehingga banyak terjadi kasus-kasus yang berakibatkan benturan antara pelaku bisnis dengan masyarakat, seperti yang sering kita lihat. Nah, setelah mendengar penjelasan dan pemaparan dari Saudari Intan mengenai sustainable business dan tinjauan bisnis dan lingkungan keberlanjutan, diharapkan kepada teman-teman yang mendengarkan, semoga paham dan mengerti apa itu sustainable business dan tinjauan bisnis serta lingkungan keberlanjutan. Yuk, kita lanjut nih ke materi berikutnya mengenai isu dan permasalahan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh teman saya, Oki Dewanti. Kepada teman-teman, selamat mendengarkan pemaparan atau penjelasan yang telah dipaparkan oleh Oki Dewanti. Selamat mendengarkan. Selanjutnya, isu dan permasalahan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui, bahwa kerusakan lingkungan itu banyak sekali disebabkan dari adanya dampak pertumbuhan bisnis. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi ini telah menjadi isu politik maupun sosial budaya yang telah mendorong untuk menjadikan hal tersebut menjadi agenda kajian Persatuan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita kenal dengan istilah PBB. Nah, dalam hal ini dia bertugas untuk mengatasi kerusakan lingkungan, kemiskinan, serta kesehatan pendidikan yang telah menjadi permasalahan di berbagai negara, baik di Asia, Afrika, maupun Amerika Latin. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang telah menyebabkan sumber daya alam dan lingkungan terjadi kerusakan. Yang pertama, rendahnya pengaturan barang publik dan sumber daya milik bersama. Nah, dalam hal ini tidak adanya kelembagaan pengaturan barang dan sumber daya milik bersama yang telah mendorong eksploitasi sumber daya dan lingkungan tersebut, tanpa memperhitungkan bagaimana daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungannya. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam dan ekosistem yang telah disebabkan adanya kegagalan pasar. Nah, dalam hal ini pasar mengalami kegagalan karena adanya monopoli dan kartel-kartel dalam pasar yang secara sosial ekonomi merugikan banyak masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, kerusakan sumber daya alam dan lingkungan yang disebabkan adanya kegagalan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan karena kepentingan pribadi penguasa. Nah, sehingga memunculkan rent-seeking atau mencari keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara mengambil keuntungan dari eksploitasi alam tersebut. Nah, bagaimana kepada teman-teman? Pasti setelah mendengarkan penjelasan dari Oki mengenai isu dan permasalahan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, diharapkan kepada teman-teman semoga paham mengenai materi yang telah dipaparkan oleh Oki Dewanti. Baiklah,
Yuk kita lanjut ke materi berikutnya mengenai pengelolaan bisnis berkelanjutan serta prinsip dari keberlanjutan yang akan dipaparkan oleh teman saya Sakila Nasution. Kepada teman-teman, selamat mendengarkan ya. Pengelolaan bisnis berkelanjutan. Secara konseptual, pengelolaan bisnis berkelanjutan yang efektif dan efisien haruslah melakukan pengelolaan dengan pendekatan berkelanjutan. Perlunya pengelolaan bisnis berkelanjutan dalam dunia bisnis, kita harus memahami karakteristik dan dinamika lingkungan serta sosial budaya masyarakat agar mengurangi kerusakan lingkungan. Menurut para ahli, salah satunya Budi Harjo dan Sujarto, pengertian pembangunan berkelanjutan adalah kota yang dalam perkembangannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini, mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan, vitalitas sosial, budaya, politik, serta mempertahankan keamanannya tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Konsep pembangunan berkelanjutan dirumuskan untuk mencegah atau mengurangi dampak pemekaran kota yang tidak terstruktur, sehingga kota menjadi tidak efisien dan efektif dalam melayani kehidupan di dalamnya. Pembangunan berkelanjutan memiliki 3 pilar utama yang saling berkesinambungan. Di antaranya, yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi. Yang kedua, ada keberlanjutan sosial. Keberlanjutan sosial yaitu menjamin keadilan sosial dalam distribusi kekayaan dan pelayanan sosial. Yang ketiga, ada keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan lingkungan sendiri yaitu dengan menjaga lingkungan tempat tinggal agar nyaman dan aman melalui zero emission. Keberhasilan dari pembangunan berkelanjutan tidak hanya dibergantungkan pada sektor ekonomi, melainkan perlu adanya campur tangan dari pemegang kekuasaan. Dalam hal ini, pemerintah guna mengimplementasikannya pembangunan berkelanjutan sehingga tercapai kesejahteraan pemerataan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan berorientasi pada pengembangan kota hijau yang memiliki kualitas hidup baik dan kondisi lingkungan yang kondusif. Selanjutnya, mengapa harus sustainable business? Dikarenakan strategi ini memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi untuk generasi mendatang dan perusahaan yang berkelanjutan akan menjadi perusahaan global. Selanjutnya ada prinsip keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan usaha atau going concern principle adalah asumsi bahwa suatu entitas akan tetap berada dalam bisnis di masa mendatang. Perusahaan dapat memperbaiki pendapat auditor mengenai status keberlanjutan usaha dengan mendapatkan jaminan hutang dari pihak ketiga atau injeksi dana tambahan yang diperlukan. Setelah mendengar pemaparan dari Sakila, diharapkan kepada teman-teman semoga paham dan mengerti materi yang telah dipaparkan oleh Sakila. Sebelum mengakhiri video pembelajaran dari kami kelompok 9 aspek hukum dan etika bisnis, silakan kalian simak video berikut ini yang dimana video ini berisikan tentang kerusakan lingkungan yang terjadi akibat bisnis berkelanjutan. Selamat menyaksikan dan kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari, dari mulai bangun pagi hingga tidur kembali, saya menggunakan sabun, sampo, pasta gigi, minyak goreng, dan sabun cuci. Juga menikmati makanan ringan seperti es krim, biskuit, atau coklat. Yummy! Bagaimana dengan kalian? Produk rumah tangga seperti sabun, sampo, pasta gigi, minyak goreng, serta produk serupa lainnya merupakan kebutuhan harian yang tidak bisa kita hindari penggunaannya.
banyak dari produk tersebut mengandung minyak sawit. Minyak sawit adalah minyak nabati yang semakin diminati karena murah dan paling tinggi produktivitas per hektarnya dibandingkan dengan minyak nabati lain. Misalnya, minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak bunga rapa, dan lain-lain. Nah, karena banyak sekali kegunaannya, permintaan dunia akan minyak sawit pun semakin meningkat, khususnya dari Indonesia. 70% minyak sawit Indonesia diekspor ke luar negeri untuk diolah menjadi produk rumah tangga. Baru sisanya digunakan untuk keperluan dalam negeri. Bahkan, tahun ini pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan produksi minyak kelapa sawit hingga 40 juta ton pada 2020. Dari produksi saat ini sebanyak 20 juta ton. Peningkatan produksi kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab menimbulkan konsekuensi yang berdampak buruk bagi alam, bagi iklim, dan manusia yang hidup di muka bumi ini. Faktanya, perluasan perkebunan kelapa sawit merupakan penyebab terbesar kerusakan hutan alam, juga hutan gambut kaya karbon di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit berkontribusi dalam penggundulan hutan seluas 300.000 hektar pada periode 2009 hingga 2011, yang juga merupakan habitat penting bagi harimau Sumatera, orangutan, gajah, serta satwa liar lain yang dilindungi dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Tidak hanya itu, kerusakan hutan hujan tropis di dunia telah menyumbang hingga 20% dari total emisi gas rumah kaca yang menjadi faktor utama perubahan iklim secara ekstrim dan menyebabkan temperatur bumi meningkat. Pada akhirnya, menyebabkan bencana iklim seperti banjir, kekeringan, kelaparan, pemanasan global, peningkatan permukaan air laut, konflik sosial berkepanjangan, juga konflik satwa dan manusia yang turut menimbulkan korban jiwa. Bahkan, menurut Dewan Nasional Perubahan Iklim, kerusakan hutan menyumbang hingga 83% dari emisi gas rumah kaca di Indonesia. Saat ini, hanya tersisa 400 ekor harimau Sumatera yang hidup di alam liar. Jumlah ini diperkirakan terus menyusut sehingga dapat menyebabkan mereka punah. Harimau adalah spesies indikator penting akan kondisi sehatnya hutan kita. Ketika harimau tidak lagi dapat hidup di dalamnya, maka kehidupan hutan dan spesies lain di dalamnya juga turut terancam. Kelapa sawit memang memiliki banyak manfaat. Tapi, kamu nggak pengen kan produk-produk yang kamu pakai yang berasal dari kelapa sawit turut merusak hutan dan memusnahkan satu-satunya harimau yang tersisa. Apa masih bisa hutan Indonesia kita selamatkan? Jangan hanya berdiam dan membiarkan ini terjadi di depan mata kalian. Ini saatnya ambil bagian. Kamu bisa menjadi penyelamat bumi, penyelamat hutan, dan ikut menyelamatkan harimau Sumatera serta satwa lainnya. Saatnya bergerak dan berseru. Kita ingin produk yang kita gunakan tidak berasal dari sumber yang menyebabkan kepunahan harimau dan hutan Indonesia. Saatnya mengaum untuk hutan Indonesia. Bergabunglah bersama ribuan orang untuk bersama-sama melindungi hutan, habitat harimau Sumatera.